Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy untuk episode 4 audiobook buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer karya Jujun S. Surya Sumantri. Buat kalian yang belum dengerin episode 1 sampai 3, aku saranin buat dengerin dulu karena setiap episodenya itu berkesinambungan biar nggak ketinggalan sama informasi dan ilmu penting di episode-episode sebelumnya. Buat kalian yang udah nonton dan dengerin, aku saranin buat like, comment, share, dan subscribe untuk membantu aku membangun channel YouTube ini agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Episode 4. 8 peluang. Jadi berdasarkan teori-teori keilmuan saya tidak akan pernah mendapatkan hal yang pasti mengenai suatu kejadian. Tanya seorang awam kepada seorang ilmuwan. Ilmuwan itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Jawab ilmuwan itu sambil tersenyum apologetik. Hanya kesimpulan yang probabilistik. Jadi berdasarkan meteorologi dan geofisika saya tidak pernah merasa pasti bahwa esok hari akan hujan atau tidak akan hujan. Sambung seorang awam kita. Kian penasaran. Tidak, jawab ilmuwan kita. Tetap tersenyum sebab dia termasuk kepada golongan orang yang tahu di taunya dan tahu di tidak taunya. Jadi tidak pernah grogi bila diserang. Saya hanya bisa mengatakan umpamanya bahwa dengan probabilitas 0,8 esok tidak akan turun hujan. Apa artinya peluang 0,8 ini, kata orang awam? Peluang 0,8 secara sederhana dapat diartikan bahwa probabilitas untuk turun hujan esok adalah 8 dari 10 yang merupakan kepastian. Atau sekiranya saya merasa pasti 100% bahwa esok akan turun hujan, maka saya akan berikan 1,0 atau dengan perkataan lain yang lebih sederhana, peluang 0,8 mencirikan bahwa pada 10 kali ramalan tentang akan jatuh hujan, 8 kali memang hujan itu turun dan 2 kali ramalan itu meleset. Jadi biarpun kita mempunyai peluang 0,8 bahwa hari akan hujan, namun masih terbuka kemungkinan bahwa hari tidak akan hujan. Benar demikian, sahut ilmuwan. Lalu apa kegunaan pengetahuan semacam itu? Seru orang awam kita sambil memukulkan tinju. Pertama, harus saudara sadari bahwa ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berpotensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Dalam soal pretensi ini, maka ilmu kalah dengan pengetahuan perdukunan. Saudara pasti sembuh, ujar dukun. Minum saja air ini. Jelas ini tidak pernah mengatakan minum air ini dan dengan peluang 0,8 maka saudara akan sembuh. Ilmu memberikan pengetahuan secara dasar dari saudara untuk mengambil keputusan, di mana keputusan saudara harus didasarkan kepada penafsiran kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif. Dengan demikian, maka kata akhir dari suatu keputusan terletak di tangan saudara dan bukan pada teori-teori keilmuan. Itulah mungkin sebabnya orang yang tidak pernah mau mengambil keputusan sendiri lebih senang pergi ke dukun. Berkonsultasi pada ahli psikologi atau psikiater, paling-paling diberi alternatif-alternatif yang dapat diambil. Sedangkan dukun dengan pasti akan berkata, pilih jalan ini, saya jamin pasti berhasil. Oleh sebab itu, sekiranya kita mempunyai pengetahuan ilmiah yang menyatakan bahwa sekiranya hari mendung maka terdapat peluang 0,8 akan turun hujan, maka pengetahuan itu harus kita letakkan pada permasalahan hidup kita yang mempunyai perspektif dan bobot berbeda-beda. Katakanlah umpamanya saudara besok akan piknik. Kemudian saudara mengetahui bahwa esok punya peluang 0,8 bahwa hari tidak akan hujan. Akankah saudara urungkan piknik saudara? Tidak, jawab orang awam itu dengan pasti. Tidak akan saya urungkan sebab takut hujan. Mengapa? Tanya ilmuwan kita. Bukankah masih terdapat peluang 0,2 bahwa hari akan hujan? Orang awam itu mengangkat bahu. Mungkin, sambungnya sambil tersenyum. Dia sudah mulai tersenyum, kelihatan dia sudah mulai melihat perspektif ilmu. Bagi saya cukup tersedia jaminan dengan peluang 0,8 bahwa sangat bisa jadi kemungkinan besar esok tidak akan turun hujan.
Baik, sambung ilmuwan kita. Itu pilihan saudara sendiri, saya tidak akan ikut campur. Sekarang bagaimana sekiranya saudara pedagang garam? Beranikah saudara mengangkat garam saudara dengan peluang 0,8 hari tidak akan hujan dari Tanjung Priuk ke pusat perdagangan Cakung? Gimana ya? Orang itu menggaruk-garuk kepalanya. Mau tidak diangkut dari Tanjung Priuk kena denda, maka diangkut ke Cakung biarpun peluangnya 0,8 tidak akan turun hujan. Bisa jadi persetan ini iblis yang bernama change, turun hujan. Berat nih, nanti deh akan saya perhitungkan untung ruginya sekiranya saya mengangkat garam itu ditutupi dengan terpal. Maunya sih ditutup dengan terpal bukan? Semuanya lalu safe. Tetapi apakah ongkos terpal ini sesuai dengan risiko yang akan saya tanggung berdasarkan peluang 0,2 bahwa hari akan turun hujan? Putusan yang bijaksana, jawab ilmuwan kita dengan sangat puas. Belum tentu rekan-rekannya seilmu mempunyai perspektif yang jelas seperti orang awam ini dalam menafsirkan peluang. Sekarang, sekiranya saudara mempunyai pacar dari galaksi sana, katakanlah dari planet Mars yang jaraknya hanya 35.170.000 mil dari bumi kita. Pacar saudara itu cantik, seksi, rambutnya pirang. Namun sayang sekali dia sama sekali tidak boleh tersentuh hujan. Bila sedikit saja kena hujan, maka kulitnya yang mulus akan meleleh seperti kulit kita terkena asam. Jika saudara ingin membawa pacar saudara itu jalan-jalan di Jakarta, katakanlah umpamanya ke proyek Senen, dan tentu saja binaria dengan pengetahuan bahwa peluang adalah 0,8 bahwa hari akan cerah sepanjang hari, apakah yang akan saudara lakukan? Biarpun ahli meteorologi dan geofisika menyatakan bahwa terdapat peluang 0,95 atau bahkan 0,99 bahwa esok hari tidak akan hujan, saya akan tetap jalan-jalan bersama pacar saya ke proyek Senen dan binaria sambil tetap membawa payung. Seru orang awam kita ini penuh semangat. Mengapa? Tanya ilmuwan kita. Sebab resikonya, Bung. Resikonya. Jawab orang itu sambil tertawa. Orang itu adalah seorang mahasiswa yang urutan prioritasnya adalah cinta, uang, dan kesehatan. 30 tahun lagi urutan itu kemungkinan besar akan terbalik menjadi kesehatan, uang, dan cinta. Ilmuwan kita menjabat tangan pemuda itu, bravo, kepada yang muda yang bercinta. Mereka lalu berbincang-bincang di kafetaria mengangkat gelas bagi kehidupan yang penuh ketidakpastian ini. Namun, mereka merasa betah di dalamnya. Bagi kesehatan saudara, ilmuwan itu tersenyum dan memandang ke sekeliling. Gerbang universitas yang tua dan manusia-manusia muda yang melewatinya. Gerbang yang pula pernah dilaluinya di mana kita menemukan dirinya sendiri. Gerbang yang mendewasakan dia secara intelektual, moral, dan emosional yang memungkinkan dirinya atau kerongkongannya tersekat bagi alma mater kita. 9. Beberapa asumsi dalam ilmu. Masih ingat lagu Biggs di Indonesia sering dinyanyikan Biggs. When we were small and Christmas trees were tall, la 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 la. Waktu kecil, segalanya kelihatan serba besar. Pohon Natal begitu tinggi semampai. Orang-orang tampak seperti raksasa dalam film seri televisi The Land of the Giants. Kehidupan penuh dengan 1001 teka-teki dan sejuta rahasia. Pandangan itu berubah setelah kita berangkat dewasa. Dunia ternyata tidak sebesar yang kita kira. Wujudnya penuh dengan misteri, ternyata hanya begitu saja. Kesemestaan pun menciut, bahkan dunia bisa selebar daun kelor bagi orang yang putus asa. Katakanlah kita sekarang sedang mempelajari ilmu ukur bidang datar atau planimetri. Tarik garis ke sana, buat garis ke sini, hitung berapa besar sudut yang menyilang, hitung berapa panjang garis berhadapan. Analisis seperti ini kita lakukan untuk membuat konstruksi kayu bagi atap rumah kita. Sekarang dalam bidang datar yang sama, bayangkan para amuba mau bikin rumah juga. Ternyata masalah yang dihadapi arsitek-arsitek amuba berbeda dengan kita. Bagi amuba, bidang datar itu tidak rata dan mulus seperti pipi wanita yang sudah di make up.
melainkan bergelombang penuh dengan lekukan yang kurang mempesona. Permukaan yang rata berubah menjadi kumpulan berjuta kurva. Jarak yang terdekat bukan lagi garis lurus seperti diformulasikan dalam ilmu ukur kita, melainkan garis lengkungan seperti titian biang lala. Mengapa terdapat perbedaan pandangan yang nyata terhadap objek yang begitu konkret seperti sebuah bidang? Mengapa amuba dan kita seakan-akan hidup dalam dunia yang sangat berbeda? Sebabnya, simpul ahli fisika Swiss Charles Eugen Q, gejala itu diciptakan oleh skala. Skala observasi. Bagi skala observasi anak kecil, pohon-pohon Natal itu begitu gigantik. Sedangkan bagi skala observasi amuba, bidang datar ini merupakan sedaerah permukiman yang berbukit-bukit. Jadi secara mutlak sebenarnya tak ada yang tahu seperti apa sebenarnya bidang datar itu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin padang elektron, mungkin bukit meson. Mungkin cuma zarah debu. Secara filsafati mungkin ini merupakan masalah besar. Namun bagi ilmumu, masalah ini didekati secara praktis. Seperti disebutkan terdahulu, ilmu sekedar merupakan pengetahuan yang mempunyai kegunaan praktis yang dapat membantu kehidupan manusia secara pragmatis. Dengan demikian, maka untuk tujuan membangun atap rumah, sekiranya kita asumsikan bahwa permukaan itu adalah bidang datar, maka secara pragmatis hal ini dapat dipertanggungjawabkan. Namun bagi amuba, asumsi ini jelas tak dapat diterima sebab secara praktis bagi mereka permukaan kayu yang mereka hadapi bukanlah bidang datar melainkan permukaan yang bergelombang. Marilah kita lihat ilmu yang termasuk paling maju dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, yakni fisika. Fisika merupakan ilmu teoretis yang dibangun di atas sistem penalaran deduktif yang meyakinkan secara pembuktian induktif yang sangat mengesankan. Namun, sering dilupakan orang bahwa fisika pun belum merupakan suatu konsep yang utuh. Artinya, fisika belum merupakan pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistemik, sistematik, konsisten, dan analitik berdasarkan pernyataan-pernyataan ilmiah yang disepakati bersama. Di mana terdapat celah-celah perbedaan dalam fisika, perbedaannya justru terdapat pada celah-celah perbedaan dalam fisika. Perbedaannya justru terletak dalam fondasi di mana dibangun teori ilmiah di atasnya, yakni dalam asumsi tentang dunia fisiknya. Dalam analisis secara mekanistik, maka terdapat 4 komponen analisis utama yaitu zat, gerak, ruang, dan waktu. Newton dalam bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematica pada tahun 1686 berasumsi bahwa keempat komponen ini bersifat absolut. Zat bersifat absolut dan dengan demikian berbeda secara substantif dengan energi. Einstein berlainan dengan Newton. Dalam The Special Theory of Relativity pada tahun 1905, berasumsi bahwa keempat komponen itu bersifat relatif. Tidak mungkin kita mengukur gerak secara absolut, kata Einstein. Bahkan zat sendiri itu pun tidak mutlak, hanya bentuk lain dari energi dan rumus yang termasyhur. E sama dengan mc kuadrat. Jadi kalau begitu, kelusi peragu, ilmu tidak benar. Secara absolut memang demikian, jawab ilmuwan. Namun bukankah ilmu tidak bermaksud mencari pengetahuan yang bersifat absolut? Sekiranya ilmu mencari teori-teori ilmiah yang secara praktis umpamanya dapat kita pakai untuk membangun rumah, maka mekanika klasik dari Newton sudah jauh dari cukup. Demikian juga halnya dengan ilmu ukur yang kita pakai untuk pengukuran dalam mekanika klasik, yakni ilmu ukur Euclid. Ilmu ukur yang dikembangkan oleh Euclid pada 330-275 sebelum Masehi, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ternyata sampai sekarang masih memenuhi syarat. Namun sekiranya dalam kurun waktu yang ditandai krisis energi ini, kita ingin berpaling dari sumber energi konvensional, yakni air, angin, panas atau bumi dan matahari, serta fosil kepada energi nuklir, maka tentu saja kita harus berpaling kepada teori relativitas Einstein.
Sebab menurut teori ini kebutuhan listrik dunia selama sebulan dapat dipenuhi hanya dengan konversi 5 kg zat. Untuk analisis keempat komponen yang bersifat relatif ini, maka ilmu ukur Euclid tidak lagi memenuhi syarat dan kita berpaling kepada ilmu ukur non-Euclid yang dikembangkan oleh Lobachevsky pada tahun 1773 sampai 1856. Kemudian Bolyai pada tahun 1802 sampai 1860 dan Riemann pada tahun 1823 sampai 1866. Jadi di sini kita mengadakan asumsi lagi bahwa untuk membangun rumah, ilmu ukur Euclid dianggap memenuhi syarat untuk dipergunakan. Sedangkan bagi amuba yang harus membangun rumah pada permukaan yang bergelombang, hal ini tidak demikian. Sebaiknya mereka memakai ilmu ukur yang dipakai dalam relativitas Einstein, yaitu ilmu ukur non-Euclid. Apakah asumsi semacam ini dapat dipertanggungjawabkan? Tanya seorang awam. Apakah kalau saya menimbang beras jatah pegawai negeri saya harus mempergunakan timbangan tukang emas? Ilmuwan yang dosen yang dus pegawai itu balik bertanya. Indeterministik dalam gejala fisik ini muncul dengan penemuan Niels Bohr dalam prinsip komplementer atau Principle of Complementary yang dipublikasikan pada tahun 1913. Prinsip komplementer ini menyatakan bahwa elektron bisa berubah gelombang cahaya dan bisa juga berubah partikel tergantung dari konteksnya. Masalah ini yang menggoyahkan sendi-sendi fisika ditambah lagi dengan penemuan prinsip indeterministik atau Principle of Indeterminacy oleh Werner Heisenberg pada tahun 1927. Heisenberg menyatakan bahwa untuk pasangan besar tertentu yang disebut conjugate magnitude, pada prinsipnya tidak mungkin mengukur kedua besaran tersebut pada waktu yang sama dengan ketelitian yang tinggi. Prinsip indeterministik ini, kata William Barrett, menunjukkan bahwa terdapat limit dan kemampuan manusia untuk mengetahui dan meramalkan gejala-gejala fisik. Prinsip ini membuka kesempatan untuk menengok sejenak kepada hakikat alam yang mungkin saja pada karakternya bersifat irasional dan kacau. At bottom be irrational and chaotic. Masalah asumsi ini menjadi lebih rumit lagi kalau kita berbicara tentang ilmu-ilmu sosial seperti tercermin dalam anekdot di bawah ini. Manusia yang neurotik adalah mereka yang membangun rumah di atas awan. Manusia yang psikotik adalah mereka yang tinggal di dalamnya. Manusia yang psikiater adalah mereka yang menagih sewanya. Siapakah kau sebenarnya, oh manusia? Jawabnya tergantung kepada situasinya. Dalam kegiatan ekonomis, maka dia makhluk ekonomi. Dalam politik, maka dia political animal. Dalam pendidikan, dia homo educandum. Dan kotak-kotak manusia makin lama makin banyak dan makin sempit seperti kata Fariduddin Attar. Dan kita membuat peti di dalam peti ini. Apakah kita perlu membuat kotak-kotak ini dan memberikan pembatasan dalam bentuk asumsi yang kian sempit? Jawabnya adalah sederhana sekali. Sekiranya ilmu ingin mendapatkan pengetahuan yang bersifat analitis yang mampu menjelaskan berbagai kaitan dalam gejala yang tertangguh dalam pengalaman manusia, maka perbatasan ini adalah perlu. Suatu permasalahan kehidupan manusia seperti membangun pemukiman di Jabodetabek tidak bisa dianalisis secara cermat dan seksama hanya oleh satu disiplin keilmuan saja. Masalah yang rumit ini seperti juga rumitnya kehidupan yang dihadapi manusia harus dilihat sepotong-sepotong dan selangkah demi selangkah. Berbagai disiplin keilmuan dengan asumsinya masing-masing tentang manusia mencoba mendekati permasalahan Jabodetabek itu dari berbagai segi. Psikologis, sosiologis, tata kota, kesehatan umum, transportasi, pendidikan perpustakaan, hiburan, pertamanan. Ilmu-ilmu ini bersifat otonom dalam bidang pengkajiannya masing-masing dan berfederasi dalam suatu pendekatan multidisipliner. Jadi bukan fusi dengan penggabungan asumsi yang kacau balau.
Dalam mengembangkan asumsi ini, maka harus diperhatikan beberapa hal. Pertama, asumsi ini harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar dari pengkajian teoritis. Asumsi bahwa manusia dalam administrasi adalah manusia administrasi, kedengarannya memang filsafati, namun tidak mempunyai arti apa-apa dalam penyusunan teori-teori administrasi. Asumsi manusia dalam administrasi yang bersifat operasional adalah makhluk ekonomis, makhluk sosial, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang kompleks. Berdasarkan asumsi-asumsi ini, maka dapat dikembangkan berbagai model, strategi, dan praktek administrasi. Asumsi bahwa manusia adalah manusia administrasi dalam pengkajian administrasi akan menyebabkan kita berhenti di situ. Seperti sebuah lingkaran, setelah berputar-putar kita kembali ke tempat semula. Jadi ke situ juga ujungnya. Kedua, asumsi ini harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Asumsi yang pertama adalah asumsi yang mendasari telaah ilmiah, sedangkan asumsi kedua adalah asumsi yang mendasari telaah moral. Sekiranya dalam kegiatan ekonomis, maka manusia yang berperan adalah manusia yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan korbanan sekecil-kecilnya. Maka itu sajalah yang kita jadikan sebagai pegangan, tak usah ditambah dengan sebaiknya begini atau sebaiknya begitu. Sekiranya asumsi semacam ini dipakai dalam penyusunan kebijaksanaan atau policy atau strategi, serta penjabaran peraturan lainnya, maka hal ini bisa saja dilakukan. Asalkan semua itu membantu kita dalam menganalisis permasalahan. Namun, penetapan asumsi yang berdasarkan keadaan yang seharusnya ini seyogyanya tidak dilakukan dalam analisis teori keilmuan, sebab metafisika keilmuan berdasarkan kenyataan sesungguhnya sebagaimana adanya. Seorang ilmuwan harus benar-benar mengenal asumsi yang dipergunakan dalam analisis keilmuannya, sebab mempergunakan asumsi yang berbeda maka berarti berbeda pula konsep pemikiran yang dipergunakan. Sering kita jumpai bahwa asumsi yang melandasi suatu kajian keilmuan tidak bersifat tersurat, melainkan tersirat. Asumsi yang tersirat ini kadang-kadang menyesatkan, sebab selalu terdapat kemungkinan bahwa kita berbeda penafsiran tentang sesuatu yang tidak dinyatakan. Oleh karena itu, maka untuk pengkajian ilmiah yang lugas, lebih baik dipergunakan asumsi yang tegas. Sesuatu yang belum tersurat atau terucap, dianggap belum diketahui atau belum mendapat kesamaan pendapat. Pernyataan semacam ini jelas tidak ada ruginya, sebab sekiranya kemudian ternyata bahwa asumsinya adalah cocok, maka kita tinggal memberikan konfirmasi, sedangkan jika ternyata mempunyai asumsi yang berbeda, maka dapat diusahakan pemecahannya. Bukankah berbicara panjang lebar tentang Flash Gordon dengan berbagai aventurnya, dengan seseorang yang berasumsi bahwa galaksi ini hanya diisi kekosongan belaka, salah-salah bisa dianggap orang gila? Apakah asumsi yang mendasari teori ilmiah yang saudara pakai sebagai dasar dalam pengkajian disertasi saudara? Tanya seorang penguji kepada seseorang yang sedang promosi. Promovendus, kita ini agak terkejut juga sebab belum pernah didengarnya bahwa ilmu yang dia pelajari dan sekarang menjadi spesialisasinya mempunyai asumsi segala. Dengan terbata-bata dia berkata, "Saya tidak tahu apakah yang sebenarnya yang Bapak maksudkan dengan asumsi." Asumsi itu pengertiannya sederhana saja, kawan yang terpelajar, jawab penguji kita. Saya asumsikan bahwa saudara telah siap dengan bidang ilmu yang menjadi spesialisasi saudara. Ternyata asumsi saya salah. Sebab apa? Sebab jangankan saudara tahu asumsi yang mendasari ilmu saudara, bahkan saudara tidak tahu apa yang disebut asumsi. 10 batas-batas penjelajahan ilmu. Apakah batas yang merupakan lingkup penjelajahan ilmu? Di manakah ilmu berhenti dan menyerahkan pengkajian selanjutnya kepada pengetahuan lain? Apakah yang menjadi karakteristik objek ontologis ilmu yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan yang lainnya? Jawab dari semua pertanyaan itu adalah sederhana.
Ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di batas pengalaman manusia. Apakah ilmu mempelajari hal ihwal surga dan neraka? Jawabnya adalah tidak. Sebab surga dan neraka berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Apakah ilmu mempelajari sebab musabab kejadian terciptanya manusia? Jawabannya juga adalah tidak. Sebab kejadian itu berada di luar jangkauan pengalaman kita. Baik hal-hal yang terjadi sebelum hidup kita maupun apa-apa yang terjadi sesudah kematian kita, semua itu berada di luar penjelajahan ilmu. Mengapa ilmu hanya membatasi daripada hal-hal yang berbeda dalam batas pengalaman kita? Jawabnya terletak pada fungsi ilmu itu sendiri dalam kehidupan manusia, yakni sebagai alat pembantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Ilmu diharapkan membantu kita memerangi penyakit, membangun jembatan, membuat irigasi, membangkitkan tenaga listrik, mendidik anak, meratakan pendapatan nasional, dan sebagainya. Persoalan mengenai hari kemudian tidak akan kita tanyakan kepada ilmu, melainkan kepada agama, sebab agamalah pengetahuan yang mengkaji masalah-masalah seperti itu. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia juga disebabkan metode yang dipergunakan dalam menyusun yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Sekiranya ilmu memasukkan daerah di luar batas pengalaman empirisnya, bagaimana kita melakukan pembuktian secara metodologis? Bukankah hal ini merupakan suatu kontradiksi yang menghilangkan kesohihan metode ilmiah? Kalau begitu, maka sempit sekali batas jelajahan ilmu, kata seorang cuma sepotong dari sekian permasalahan kehidupan. Memang, demikian jawab filsuf itu. Bahkan dalam batas pengalaman manusia pun, ilmu hanya berwenang dalam menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan. Tentang baik dan buruk, semua termasuk ilmu berpaling kepada sumber-sumber moral. Tentang indah dan jelek, semua termasuk ilmu berpaling kepada pengkajian estetik. Ilmu tanpa bimbingan moral agama adalah buta. Demikian kata Einstein. Kebutaan moral dari ilmu mungkin membawa kemanusiaan ke jurang malapetaka. Dewasa ini terdapat 40.000 kepala nuklir dengan kekuatan 1 juta kali bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 49 tahun berselang. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan bumi menjadi berkeping-keping. Tak banyak harapan kita untuk menemukan peradaban lain di tengah galaksi-galaksi ini, kata Carl Sagan. Sekiranya mereka kemudian saling menghancurkan setelah mencapai fase teknologi. Ruang penjelajahan keilmuan kemudian kita menjadi kapling-kapling, berbagai disiplin keilmuan. Kapling ini makin lama makin sempit sesuai dengan perkembangan kuantitatifnya disiplin keilmuan. Kalau pada fase permulaan hanya terdapat ilmu-ilmu alam atau natural filosofi dan ilmu-ilmu sosial atau moral filosofi, maka di fase ini terdapat lebih dari 650 cabang keilmuan. Seperti juga pemilik kapling yang sah, maka tiap ilmuwan harus tahu benar batas-batas penjelajahan cabang keilmuannya masing-masing. Sering kita temui tendensi imperialistik dari seorang ilmuwan yang menuntut disiplin teritorial keilmuan lain. Hal ini tentu saja tidak benar, dan langkah pertama agar kita tidak menjadi tuan tanah yang serakah adalah mengenal baik batas-batas kapling kita. Mengenal batas-batas kapling kita ini di samping menunjukkan kematangan keilmuan dan profesional kita, juga dimaksudkan agar kita mengenal tetangga-tetangga kita. Dengan makin sempitnya daerah penjelajahan suatu bidang keilmuan, maka seringkali diperlukan pandangan dari disiplin-disiplin lain. Saling pandang memandang ini atau dalam bahasa protokolnya pendekatan multidisipliner membutuhkan pengetahuan tentang tetangga-tetangga yang berdekatan. Artinya harus jelas bagi semua di mana disiplin seorang berhenti dan di mana disiplin orang lain mulai. Tanpa kejelasan batas-batas ini, maka pendekatan multidisipliner tidak akan bersifat kontradiktif, melainkan berubah menjadi sengketa kapling yang sering terjadi akhir-akhir ini. Apalagi kalau masalah kapling ini dikaitkan dengan asumsi-asumsi yang dipakai oleh masing-masing disiplin. Sekiranya X mengasumsikan Y,
pada coupling orang lain, di mana dalam coupling tersebut berlaku Y mengasumsikan C, mengasumsikan X, dan semuanya terjadi terbalik, bukan? Salah-salah sengketa coupling ini berubah menjadi sengketa asumsi, di mana telah diketahui dalam pembahasan terdahulu, sengketa kayak begini adalah kaliber Newton versus Einstein. Nah, Notitiaten, salah seorang filsuf yang bijak, mengutip kata-kata yang terdapat di Orakel Delphi. Artinya kurang lebih dalam masalah batas-batas ini, kenalilah coupling kau sendiri. Bukankah tidak ada salahnya kalau kalimat ini kita tuliskan dalam batas buku kita? Selanjutnya, buat kalian yang belum dengerin episode sebelumnya karena mungkin bingung, bisa dengerin dulu. Dan buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini dan bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk baca buku!